Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Audrey Mary Prabandari. Di sini saya selaku mentor bimbingan skripsi online. Nah, eh, sebelumnya saya mau tanya nih, gimana kabar kalian semua? Apa masih semangat buat ngerjain skripsinya atau udah loyo atau udah mungkin aku udah mau nyerah nih, aku udah frustasi nih sama penelitianku. Gimana? Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan penyusunan bab 1 pada skripsi. Nah, sebelum kita memulai topik ini, saya akan mengajak kalian untuk bermain game agar otak kita bisa fresh ya, otak kita bisa fresh dan nantinya apa yang saya berikan bisa kalian tangkap dengan baik. Nah, oke. Okay. Nah, untuk gamenya ini clue-nya yaitu keliling dunia ya. Perlu diingat untuk clue-nya yaitu keliling dunia. Oke, kita mulai ya. Oke. Jika hari ini saya berada di Jepang, maka 3 hari lagi saya ada di mana? Ayo, ada di mana? Coba ditebak, ada di mana? Clue-nya adalah keliling dunia. Ya, ya di mana? Oke, benar. Palestina. Ya, benar. Jawabannya Palestina. Oke. Jika 3 hari kemudian saya ada di Palestina, maka 6 hari lagi saya ada di mana? Perlu diingat ya, clue-nya keliling dunia. Oke, clue-nya adalah keliling dunia. Mana? Ya benar, jawabannya ada di Thailand. Oke, oke ya. Udah mulai agak fresh ya. Oke, jadi kita mulai ya untuk pembahasan di pertemuan malam ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat ya? Oke, sebentar ya. Oh, bentar-bentar. Sebentar ya. Nah, oke. Hmm, oke. Untuk pertemuan pada malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan penyusunan bab 1 skripsi. Ada yang tahu di bab 1 skripsi itu isinya tentang apa aja? Ya, benar sekali. Jadi, untuk di bab 1 itu terdiri dari latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke, nah jadi ini 4 pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, nah saya ingin bertanya lagi nih, ada yang tahu nggak sih apa sih itu latar belakang? Barangkali ada yang tahu apa itu latar belakang? Ya, benar sekali. Jadi, latar belakang sendiri merupakan ide yang muncul dari hasil pemikiran peneliti. Nah, ide tersebut merupakan sumber masalah yang akan diteliti dan bersumber dari fenomena yang dirasakan oleh peneliti. Nah, namun ide itu tidak hanya bersumber dari fenomena yang dirasakan. Nah, bisa saja berasal dari data, dari bacaan atau dari data sekunder, kemudian dari hasil pengamatan, atau mungkin dari hasil perluasan penelitian sebelumnya. Mungkin juga bisa saja ide itu bisa muncul dari hasil diskusi dengan teman atau diskusi dengan guru atau dosen gitu ya, dan bisa dari berbagai lainnya ya, dari contoh lainnya juga. Nah, uh, dalam latar belakang ini uh, kita ya sebagai peneliti itu harus menjelaskan tentang pentingnya dilakukan penelitian tersebut atau berkaitan dengan urgensi dari penelitian kita itu apa. Nah, selain itu kita juga memberikan gambaran apa sih yang kita harapkan dari hasil penelitian itu, apa sih um, yang nantinya akan kita berikan atau kita kontribusikan dari hasil penelitian tersebut ya. Nah, dalam membuat latar belakang, ada beberapa struktur yang perlu diperhatikan ya. Nah, yang pertama yaitu ada gambaran umum topik. Nah, gambaran umum topik ini pada paragraf ini kita menjelaskan tentang gambaran secara umum ya terkait topik yang akan kita
jelaskan ya. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, ini di sini saya punya 3 contoh. Ini contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Nah, semisal ini untuk topiknya berbeda ya. Nah, misal kita contoh pertama, kita ingin mengambil topik tentang warisan budaya Indonesia. Nah, di sini kita menjelaskanlah tentang warisan budaya Indonesia. Mungkin bisa dari Indonesia itu memiliki keragaman budaya dan seterusnya ya di sini ya. Jadi kita menjelaskan warisan budaya secara umum. Nah, untuk permasalahan yang diambil pada contoh yang kedua yaitu tentang topik pendidikan anak usia dini. Nah, jadi di sini kita harus menjelaskan terkait dengan gambaran umum dari pendidikan anak usia dini, atau mungkin di contoh ketiga kita ingin mengkaji tentang permasalahan penyakit stroke, maka di sini kita harus menjelaskan tentang gambaran umum tentang stroke-nya sendiri. Nah, perlu diingat dalam menulis paragraf, perlu diingat ya, dalam menulis sebuah paragraf itu ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama yaitu jumlah kalimatnya. Dalam satu paragraf itu ada berapa kalimat? Ya, benar. Jadi dalam satu paragraf itu minimal ada 3 kalimat ya. Nah, dari ketiga contoh ini sudah memenuhi poin pertama ya, syarat dari poin pertama yaitu lebih dari minimal 3 kalimat. Nah, ini untuk contoh 1, 2, 3 ini udah lebih dari 3 kalimat. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu jumlah referensi atau jumlah catatan kaki. Ini ya, catatan kaki ya. Jadi catatan kaki itu referensi ya. Referensi yang kita rujuk. Nah, dalam satu paragraf minimal harus ada 2 sampai 3 catatan kaki atau sumber yang dipakai. Nah, ini untuk yang contoh pertama ini ada 4 sumber, terus contoh yang kedua ini terdapat 3 sumber, dan contoh yang ketiga ada 2 sumber. Nah, dari ketiga contoh ini sudah memenuhi penulisan paragraf yang baik. Jadi perlu diingat ya, untuk membuat paragraf yang baik yaitu pertama minimal harus ada 3 kalimat, dan yang kedua minimal harus terdiri dari 2 sampai 3 referensi. Oke, bisa dipahami? Oke, nah untuk yang poin kedua yaitu alasan pentingnya penelitian dan untuk yang kedua itu terkait dengan identifikasi masalah spesifik. Nah, pada latar belakang ini kita juga perlu menjelaskan atau menguraikan masalah yang muncul. Nah, dalam identifikasi masalah spesifik ini perlu didukung oleh beberapa data, mungkin dari hasil penelitian atau mungkin dari artikel terkait atau mungkin dari hasil observasi maupun hasil dari wawancara. Nah, ini ya. Nah, ini dari identifikasi masalah. Ya, ada 1, 2, 3. Ada 3 contoh ya. Nah, di sini permasalahan yang pertama yaitu tentang tantangan belajar ya, tentang pelaksanaan pembelajaran etnoscience di sekolah. Ya, di sini permasalahan terkait dengan pembelajaran etnoscience di sekolah. Nah, di sini kita perlu memberikan bukti ya dari permasalahan tersebut. Karena kenapa kita bisa mengatakan tersebut? Kita harus bisa memberikan buktinya. Nah, ini buktinya dengan ada beberapa sumber ya atau penelitian sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga mungkin metode yang digunakan, permasalahan terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan. Dan yang ketiga ini permasalahan terkait dengan bahan ajar yang digunakan. Nah, di sini juga disertakan literaturnya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu yaitu alasan pentingnya penelitian dan kesenjangan. Nah, pada poin ini kita perlu menjelaskan mengapa perlu, apa sih perlu apa ya? Jadi apa sih pentingnya kita melakukan penelitian tersebut? Ya, baik itu dari bidang pengetahuan, bidang ilmu, bidang teknologi maupun bidang yang lainnya. Jadi kita perlu menjelaskan pentingnya atau urgensi dari penelitian kita. Nah, selain itu untuk kesenjangan itu bisa dilihat dari riset gap ya, riset gap atau hal-hal yang perlu dieksplorasi dari penelitian tersebut atau penelitian sebelumnya. Nah, contohnya ada di sini ada contohnya ya, dan di sini tadi kan pentingnya apa sih pentingnya
penelitian tersebut. Karena tadi kita sudah memberikan beberapa permasalahan, maka di sini di bagian menjelaskan pentingnya dan kesenjangan itu, kita dari riset gap yang kita temukan ya, dari riset gap yang ada, kita bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di paragraf sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini terlihat biasanya di sini terdapat urgensi atau pentingnya dari melakukan penelitian tersebut dan apa sih solusi yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu menyampaikan fokus penelitian. Nah, pada bagian ini biasanya berada pada akhir paragraf di latar belakang. Nah, pada poin ini kita dapat menjelaskan nih, fokus penelitian kita itu apa? Ruang lingkup dari penelitian kita itu apa ya? Nah, ini ada contohnya. Nah, biasanya dalam paragraf ini terdiri dari beberapa hal yang perlu kalian masukkan. Yang pertama yaitu tentang permasalahan. Apa sih permasalahan dari penelitian kalian? Nah, ketika kita sudah mengetahui permasalahannya, maka kita bisa memberikan solusi ya atau tujuan. Ya, tujuan atau urgensi dari penelitian yang akan kita lakukan seperti itu ya. Dan solusi yang kita tawarkan. Nah, ini misalnya di sini berdasarkan permasalahan tentang, nah kita bisa menjabarkan permasalahan yang telah kita jelaskan di paragraf sebelumnya secara singkat. Nah, ini ada 1 permasalahan, 2, dan 3. Nah, maka dengan adanya permasalahan itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut yaitu untuk bla 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 apa dijelaskan sesuai dengan permasalahan yang ada. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, dalam membuat latar belakang itu kita ada 2 hal ya yang perlu diperhatikan untuk menentukan masalah penelitian. Nah, yang pertama yaitu apakah penelitian terhadap ide tersebut berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, jadi ide yang kita berikan atau masalah yang ingin kita beri solusi itu tuh kita harus tahu apakah ide tersebut punya manfaat ya bagi orang lain. Nah, untuk mengetahuinya bisa ditinjau dari berbagai aspek. Nah, misal dari aspek teoritis. Nah, contohnya yaitu ketika menggunakan segi teoritis, maka permasalahan itu dapat dikaitkan dengan perkembangan ilmu teknologi atau mungkin dengan perkembangan yang lainnya. Nah, kemudian bisa juga misal dari segi praktis. Nah, apakah permasalahan yang kita angkat itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk yang poin kedua yaitu apakah penelitian terhadap ide itu dapat dilaksanakan. Nah, jadi sebelum kita menentukan masalah dalam penelitian, kita tuh harus tahu apakah penelitian itu tuh dapat dilaksanakan gitu ya. Nah, untuk mengetahui penelitian itu bisa dilaksanakan atau tidaknya itu juga bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Nah, misalnya bisa dari segi biaya atau misalnya dari segi keterbatasan teori atau materinya atau mungkin juga keterbatasan tenaga pelaksana atau mungkin keterbatasan alat dan bahannya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, jadi sebelum kita menentukan masalah, kita harus memperhatikan 2 hal itu ya. Karena penelitian yang baik dan bagus itu yang pertama ada manfaatnya dan yang kedua bisa dilakukan ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, untuk yang topik kedua yaitu terkait dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Nah, biasanya rumusan masalah ini akan mengarahkan pembaca pada tujuan penelitian secara spesifik. Nah, jadi rumusan masalah itu masih berkaitan dengan tujuan penelitian. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah. Nah, yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi pada rumusan masalah ini kalimatnya berupa kalimat
tanya yang mengarah pada identifikasi variabel-variabel yang terlibat, atau bisa juga mengarah pada identifikasi pengaruh-pengaruh masing-masing variabel atau hubungan dari masing-masing variabel. Nah, yang kedua yaitu padat dan jelas. Jadi kalimat yang digunakan pada rumusan masalah itu harus jelas dan padat, nggak boleh yang bertele-tele. Oke. Dan yang ketiga yaitu memberikan petunjuk tentang mungkinnya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Nah, maksud dari poin ketiga ini bahwasanya setiap pertanyaan bisa diukur atau bisa dilihat dari metode penelitian yang digunakan ya. Jadi sebelum kita merumuskan masalah, kita harus lihat dulu nih, apa sih metode yang kita gunakan. Karena untuk rumusan masalah di penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nah, semisal pada penelitian kualitatif, rumusan masalahnya menggunakan kalimatnya bagaimana dan mengapa. Ya, sedangkan untuk penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kalimat apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan, atau seberapa pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misal itu banyak contohnya ya. Dan yang pasti rumusan masalah itu harus dapat dijawab di akhir penelitian gitu. Jadi ketika kita merumuskan suatu masalah, berarti masalah itu harus bisa dijawab atau bisa terselesaikan. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada 3 contoh dari rumusan masalah. Nah, ini contoh yang pertama, ini berkaitan dengan penelitian kualitatif. Nah, karena tadi kalimat tanyanya yaitu bagaimana. Nah, di sini menggunakan kalimat bagaimana. Nah, kemudian contoh kedua dan contoh ketiga itu merupakan penelitian kuantitatif. Nah, di sini pertanyaannya yaitu menggunakan apakah penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan. Nah, berarti di sini dia bertanya apakah ada pengaruh ya. Nah, di sini pun juga apakah bagaimana pengaruh, berarti dia menanyakan terkait dengan pengaruhnya ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, selain hal-hal yang perlu diperhatikan, ada juga hal yang sangat penting ya dalam merumuskan masalah, yaitu penulisan rumusan masalah. Oke, perlu diperhatikan ya, dari ketiga contoh ini apa yang berbeda? Ya benar, penulisan poin-poin pada rumusan masalah ya. Nah, untuk contoh pertama dia poinnya menggunakan huruf, contoh kedua juga sama, nah sedangkan contoh ketiga ini dia menggunakan angka. Nah, dalam pedoman penulisan yang baik itu biasanya untuk poin-poin dalam proposal itu harus ditulis menggunakan angka ya, harus menggunakan angka seperti ini. Jadi sebenarnya tidak boleh menggunakan huruf seperti ini ya. Nah, selain itu, poin huruf-huruf pada poin ini harus sejajar dengan angka pertama ini ya, harus sejajar dengan angka 1. Nah, ini udah sesuai, ini juga udah sejajar, dan ini juga sudah sejajar, tapi ini masih menggunakan angka ya. Oke, nah untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan penelitian ya. Oke, nah di tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, yaitu jawaban yang ingin ditemukan dari rumusan masalah. Nah, tadi kan saya bilang bahwasanya rumusan masalah itu berkaitan dengan tujuan, ya. Nah, jadi intinya itu kalau di rumusan masalah itu pertanyaan, kalau di tujuan itu jawaban atau jawaban dari rumusan masalahnya ya. Nah, ada beberapa langkah dalam menulis tujuan penelitian. Yang pertama, sesuai dengan rumusan masalah. Nah, jadi di tujuan ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Misalnya nih, contoh ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini kita lihat di contoh yang pertama. Di sini ada 3 rumusan masalah ya. Di sini dia menjabarkan 3 rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya nanti juga harus ada 3. Nah, kita lihat di contohnya. Nah, ini untuk contoh yang pertama ya. Nah, di sini dia juga ada 3
tujuannya. Nah, ya. Jadi harus sesuai. Misal dia rumusan masalahnya ada 2, berarti nanti tujuan penelitiannya juga ada 2. Karena tujuan penelitian itu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, yang kedua yaitu gunakan kalimat deklaratif. Nah, contoh dari kalimat deklaratif itu misalnya untuk mengetahui, atau untuk menganalisis, atau untuk menguji, seperti itu ya. Nah, kita lihat di contohnya. Nah, ini ada 3 contoh ya. Nah, yang pertama di sini menganalisis. Berarti kalimat deklarasinya dia menggunakan untuk menganalisis. Nah, kemudian di sini mendeskripsikan. Nah, sebenarnya mendeskripsikan itu juga boleh. Jadi dia hampir sama ya. Jadi untuk mendeskripsikan itu juga bisa digunakan ya. Nah, di sini menggunakan kalimat untuk mengetahui. Seperti itu. Nah, kemudian nyatakan hasil yang diinginkan secara spesifik. Nah, kembali lagi karena tadi itu tujuan penelitian yaitu jawaban yang ingin ditemukan dari rumusan masalah, maka di tujuan ini kita harus menjelaskan hasil yang ingin hasil yang diinginkan secara spesifik ya. Nah, misal tadi di rumusan masalahnya yaitu bagaimana konsep fisika pada pembuatan tenun gedok. Nah, maka di tujuannya kita harus menyatakan hasil yang diinginkan secara spesifik. Nah, berarti di sini kita menjelaskan hasilnya yaitu berkaitan dengan konsep fisika pada pembuatan tenun gedok. Begitupun untuk seterusnya. Bisa dipahami? Oke. Nah, yang poin keempat yaitu pisahkan tujuan utama dan tujuan khusus. Nah, untuk poin keempat ini opsional ya. Ini ada ketika penelitian kalian itu penelitiannya kompleks ya. Nah, contoh. Nah, untuk tujuan utama yaitu berfokus pada hasil utama yang ingin dicapai. Nah, sedangkan tujuan khusus itu fokus pada hasil-hasil tambahan atau aspek spesifik dari penelitian kalian. Nah, misal kita lihat dari ketiga contoh ini ya, kita pakai contoh yang pertama ini. Nah, di sini itu ada 3 tujuan ya, dengan 3 rumusan masalah. Nah, di contoh pertama ini untuk judul penelitiannya yaitu eksplorasi konsep fisika pada pembuatan tenun gedok sebagai rancangan suplemen. Nah, dari judul tersebut kita bisa menganalisis kan untuk variabel-variabelnya. Nah, di situ dia ada konsep yang pertama ada konsep fisika pada pembuatan tenun gedok, dan yang kedua ada yang berkaitan dengan rancangan suplemennya ya. Rancangan suplemen dari konsep fisika tersebut. Nah, sehingga seharusnya tujuannya itu atau tujuan atau rumusan masalahnya itu ada 2 untuk tujuan umumnya ya. Untuk tujuan utama harusnya kalau sesuai dengan judul itu berarti dia hanya punya 2. Nah, tapi di sini tuh dia ada 3. Nah, jadi yang poin A sama poin C itu tujuan utama. Nah, sedangkan yang poin B ini merupakan tujuan khusus ya. Nah, jadi di sini tujuannya yaitu untuk mengkaji eksistensi tenun gedok di masyarakat Tuban. Nah, mengapa ini dianalisis atau dikaji? Karena topik ini masih berkaitan dengan ini tenun gedok sendiri ya. Karena tadi permasalahannya kan berkaitan dengan pembelajaran masih kurangnya pembelajaran terkait warisan budaya ya. Nah, jadi ini masih berkaitan karena di sini tuh mengkaji terkait dengan itu seorang generasi muda ya. Apakah dia masih mengetahui warisan budaya tersebut atau enggak? Maka karena itu masih berkaitan dengan topik tersebut, maka di sini dia mengkajinya. Jadi ini termasuk tujuan khususnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Ya. Nah, manfaat penelitian di sini kita dapat menjelaskan dampak positif atau kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian kepada berbagai pihak. Nah, manfaat penelitian sendiri biasanya dirumuskan untuk menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan atau urgensi dari penelitian tersebut. Dan biasanya kita juga bisa menjelaskan siapa sih yang akan mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian yang sudah diperoleh gitu. Nah, biasanya di
dalam manfaat penelitian ini ada 3 manfaat ya. Yang pertama manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini yaitu kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan atau teori di bidang terkait. Nah, manfaat ini biasanya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti lain atau bidang studi secara umum. Nah, dalam membuat manfaat teoritis ini ada beberapa hal ya yang perlu kalian jelaskan di dalamnya. Nah, yang pertama kita bisa menjelaskan bagaimana penelitian kita ini bisa menambah wawasan atau memberikan atau mengisi kekosongan ya teori literatur yang sudah ada. Nah, yang kedua kita juga bisa menjelaskan apakah penelitian ini bisa menjadi dasar atau referensi untuk penelitian orang lain atau penelitian lebih lanjut. Nah, yang ketiga kita juga bisa menuliskan bagaimana penelitian ini bisa memperluas wawasan atau pemahaman tentang topik tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Nah, contohnya yaitu manfaat praktis yaitu manfaat yang langsung dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai hasil dari penelitian ini. Nah, biasanya ditujukan untuk kelompok masyarakat, institusi, organisasi, atau pembuat kebijakan. Nah, dalam membuat manfaat praktis ini kita bisa menentukan pihak-pihak mana saja yang memperoleh manfaat langsung dari hasil penelitian kita. Contohnya bisa dari masyarakat umum, dari lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, atau suatu perusahaan. Nah, yang kedua, kita juga bisa menjelaskan terkait bagaimana sih hasil dari penelitian kita ini dapat diaplikasikan secara praktis untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Seperti itu. Nah, untuk manfaat yang selanjutnya, yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti selanjutnya ya, untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian kita bisa menjadi pijakan atau inspirasi atau referensi buat penelitian yang lain yang akan mengembangkan topik serupa di masa depan. Nah, biasanya ketika kita membuat manfaat bagi peneliti selanjutnya, kita bisa menuliskan poin-poin. Yang pertama yaitu bagaimana penelitian tersebut dapat menjadi peluang ya, peluang ataupun referensi bagi peneliti lanjutan di bidang yang sama. Nah, kedua, kita juga bisa menuliskan tentang apakah ada aspek-aspek tertentu yang masih bisa dieksplorasi lebih dalam oleh peneliti lain. Jadi, kita juga bisa menuliskan riset gap-nya. Seperti itu ya. Nah, ini ada 3 contoh dari manfaat penelitian. Nah, biasanya manfaat penelitian itu tadi kan berisi 3 ya, manfaat teoritis, manfaat praktis, sama manfaat untuk penelitian lebih lanjut ya. Nah, ini yang pertama contoh untuk manfaat teoritis. Nah, ini untuk manfaat praktisi. Jadi dia berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga bagi peneliti lain seperti itu ya. Nah, biasanya untuk manfaat penelitian itu bisa dituliskan secara poin-poin seperti ini atau bisa langsung dituliskan dengan paragraf seperti ini. Nah, oke, mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke ya, oke terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kalian harus tetap semangat dalam mengerjakan skripsinya. Saya tahu bahwasanya untuk mengerjakan skripsi itu sangat susah ya dan pastinya banyak rintangan. Mungkin bagi seorang mahasiswa akhir itu pasti menjadi suatu beban ya. Kadang kita merasakan kadang kita down, kadang kita semangat buat ngerjain, tapi kadang kita juga udah nggak punya harapan buat ngerjain. Tapi perlu diingat bahwasanya mahasiswa akhir itu nggak boleh banyak mengeluh ya, karena karena mengeluh itu hanya akan menghambat pekerjaan kalian ya, akan menghambat proses kalian ya. Jadi lebih baik kalian bangkit dan terus kejar cita-cita kalian hingga bisa wisuda tepat waktu ya.
Saya doakan kalian semua bisa lancar dalam mengerjakan skripsinya, biar bisa wisuda, biar bisa lulus dan mendapatkan gelar tepat waktu ya. Nah, dan saya juga tahu ya, mungkin mungkin ada dari beberapa kalian yang ingin menyerah, ingin putus asa, udahlah aku gak mau ngerjain skripsi, udahlah aku capek, udahlah aku berhenti aja. Jangan ya, karena perjuangan kalian bentar lagi akan selesai gitu ya. Jadi karena kita perlu tahu bahwasanya setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada banyak banget rintangan dan tantangan yang kita hadapi, tapi perlu diingat bahwasanya sesulit apapun rintangan untuk kita mencapai tujuan, untuk kita bisa lulus ya, pasti jika kita mau berusaha dengan sebaik mungkin pasti hal itu akan tercapai karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat buat kalian semua, tetap happy ya, harus happy, jangan stres, dibikin seneng aja ya. Jadi jangan jadikan skripsi ini beban gitu. Oke, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.